Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Meisi Lukitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Garuda 2, Kabupaten Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Meisi Lukitasari SPD, yang sebentar lagi kita akan dengarkan paparan kaitan dengan diseminasi budaya positif. Saya selaku perwakilan kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya nanti mungkin bisa langsung disampaikan oleh Ibu Meisi Lukitasari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum menginjak ke acara selanjutnya yaitu paparan dari Ibu Meisi kaitan dengan diseminasi budaya positif, saya berharap kegiatan ini bisa diikuti secara maksimal oleh Bapak dan Ibu guru sampai nanti kegiatan ini selesai sampai dengan waktunya. Untuk itu, mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Untuk berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Meisi Lukitasari untuk memaparkan diseminasi budaya positif dalam guru penggerak angkatan 10 SDN Garuda 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru SDN Garuda 2 yang sudah menyempatkan waktu hari ini untuk mendengarkan
paparan dari saya selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor. Pada hari ini saya akan mendistribusikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu, atau di sini saya lebih paham atau lebih bisa, tidak seperti itu. Tapi di sini saya akan membagikan sharing seputar budaya positif yang ada di kelas saya, kemudian yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Dan untuk pengantarnya, mari kita sama-sama lihat ke layar. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD. Tujuan pendidikan ini adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh kembang atau kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi itu adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jika diibaratkan, Bapak Ibu, kita ini adalah petani di sebuah ladang. Nah, ladangnya ini adalah sekolah, ya, di mana sekolah ini adalah tempat anak-anak murid kita menimba ilmu. Kemudian anak-anak murid kita adalah di situ sebagai benih. Ya, di situ anak-anak akan tumbuh dan kembangnya di sekolah. Maka dari itu peran kita di sini hanya sebagai penuntut atau menuntut murid kita sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Kemudian di sekolah kita juga di dalam menuntun kita harus menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas masing-masing. Saya meyakini Bapak Ibu sudah menerapkan disiplin masing-masing di kelasnya, dan Bapak Ibu sudah mengaplikasikan baik di dalam pembelajaran maupun ketika anak-anak akan mengikuti pembelajaran. Nah, budaya positif di sini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah kita implementasikan di sekolah. Kemudian konsep utama budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi atau posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah konsep utama dari budaya positif. Baik, selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, di dalam perubahan paradigma belajar ini kita harus membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin ini sangat erat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid ya Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya masing-masing.
Oke. Baik, supaya Bapak Ibu Guru lebih paham, saya meminta Bapak Ibu Guru untuk berpasangan, berarti mencari pasangannya masing-masing, silakan. Iya, silakan dicoba pasangannya. Nah, kita langsung praktekkan ya, supaya lebih paham apa sih gitu ya. Baik. Ya, sudah menemukan pasangannya? Sudah ya? Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu atau Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, siapa yang jadi A? Anda adalah A, posisikan ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Silakan kepalkan. Ya, boleh yang jadi A kepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan ini. Sudah dibayangkan? Pegang apa kira-kira? Ya, Bu Dede pegang apa? Rahasia. Bu Nur pegang apa? Oh, Bu Dewi yang bertugas. Sesuatu yang Ibu anggap berharga sekali. Tuan. Keluarga. Oke, keluarga ada di genggamannya. Bu Tini, apa Bu? Baru lihat. Aduh, pengen ya Bu. Ya, amin ya. Nah, mudah-mudahan jadi doa ya. Kemudian, nah, benda berharga ini di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sudah dibayangkan? Karena itu begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Nah, sekarang kita ke yang B, rekan Anda, pasangannya ya. Oke, rekan Ibu Bapak, ini yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tersebut. Ya, kemudian yang B ini boleh membujuk, boleh mengiming-imingi, menghardik, atau mengintimidasi boleh, memarahi, menggoda juga boleh. Silahkan dipraktekkan, menawari uang juga boleh kok ya, supaya bisa membuka. Silahkan. Iya. Bayangkan ini seperti rahasia yang Ibu genggam atau benda berharga. Coba dirayu temennya, dirayu rekannya, supaya mau membuka. Oh iya, diiming-iming ya Bu, boleh. Diiming-iming pakai apa Bu? Pakai HP. Mau nggak Bu? Tidak mau. Sudah diamankan. Baik, untuk pasangan ini, siapa yang menggenggam? Menggenggam apa Bu? Anak. Iya. Mau direbut, boleh nggak? Mau diambil ya? Ditukar ya Bu? Iya, terima kasih pasangan Bu Uswa dan Bu Harti ya. Tidak boleh ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Anda menggenggam satu benda yang Anda anggap paling berharga, ya, berhasil tidak merayu? Yang merayu, rekan yang B, posisi yang B, berhasil tidak? Tidak. Lalu kenapa ini yang A masih saja menggenggam? Coba perwakilan satu orang, boleh berdiri deh. Kenapa masih bertahan? Karena yang saya pegang ini apa ya? Yang harus dipertahankan. Tidak bisa diambil atau dipengaruhi sama orang lain untuk dibuka atau diapapun. Nah ini apa ya? Kekuatan ya kalau bahasa saya. Tapi tadi kamu kan ya, saya sama keluarga. Saya kan benda ya. Saya suka tanah. Iya, saya genggam di sana jangan sampai apa ya diambil oleh orang. Iya, betul. Baik, tepuk tangan dong Bu Dewi. Iya, terima kasih ya. Mungkin jawaban Bu Dewi mewakili Bapak Ibu Guru. Jadi Bu Dewi berusaha mempertahankan ya benda yang dianggap berharga, yaitu tanah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke sini. Perubahan paradigma belajar ya. Perubahan teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William
William Glasser. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang tadi Bapak Ibu pertahankan ya, kira-kira kenapa yang sekarang dari pihak yang B ya, yang B nih Ibu, apakah berhasil tadi Bu? Saya sudah membujuknya sedemikian rupa, bahkan menawarkan liburan ke Eropa. Halo, bagaimana Bu? Tapi tidak bisa ya, walaupun dirayu, dibaik-baikin, atau ditukar dengan makanan juga tidak mau Dewi, tetap teguh pada pendiriannya. Saya pikir disiplin positif atau benda berharga yang dipegang oleh Bu Dewi ini sangat berprinsip sekali. Terima kasih. Betul sekali Bu ya, terima kasih. Jadi itu adalah kekuatan diri ya, motivasi dirinya. Berarti ketika ada gangguan eksternal apapun, Bu Dewi ini tetap mempertahankan teguh pada pendiriannya ya Bu. Baik. Nah, kita masuk ya, kita masuk ke disiplin. Betul sekali Bu Nur tadi ya, disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu nih? Kira-kira apa sih disiplin itu? Singkatnya, bagaimana nih? Apakah disiplin ini tentang apa? Kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Keteraturan, boleh. Yang lain? Kalau mendengar kata disiplin itu apa sih? Ketaatan, bagus. Apalagi? Kepatuhan, pintar. Ya, baik, kita akan ulas ya. Apa sih disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Socrates dan Platos. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, nama kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul sekali ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Nah, baik. Nah, berhubungan dengan kata disiplin ini, contoh-contoh kecilnya seperti di sekolah ya Bapak Ibu. Apa saja nih bentuk-bentuk disiplin di sekolah kita? Apa saja nih? Berpakaian, betul. Sekolah kita ada ya Bu, ada tentang disiplin menggunakan pakaian, betul. Ada aturannya ya Bapak Ibu? Iya, betul. Apalagi kira-kira bentuk-bentuk disiplin di sekolah? Apa saja? Misalnya tadi berpakaian, upacara bendera ya. Sekolah kita mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Iya. Betul. Nah, arahnya ke situ ya, betul sekali. Nah, disiplin ini harapannya ke depannya anak-anak bisa menjadi pembiasaan yang baik ya, dari mulai karakter yang baik, kemudian menjadi budaya dan menjadi budaya positif ke depannya. Seperti itu harapannya. Baik, selanjutnya. Nah ini ya lebih lengkapnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu
Ibu, tujuan dari disiplin ini menjadikan satu budaya atau pembiasaan karakter yang baik dan positif yang ada di sekolah, yang kemudian ini mengandung nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita juga harus menyadari ya, ini ada dari konsep utama tadi budaya positif, ada kebutuhan dasar manusia. Ini yang ketiga. Nah, kita harus menyadari kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Betul. Jadi setiap orang, setiap individu kebutuhannya berbeda-beda. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu guru. Sekarang Bapak Ibu butuh apa nih? Untuk sekarang butuh apa Bapak Ibu? Adakah kebutuhan di sekolah nih, di kelas? Butuh apa Bapak Ibu? Di kelas spidol, betul. Itu salah satu kebutuhan. Apalagi di kelas Bapak Ibu membutuhkan apa? Infokus, betul. Tapi ini tidak dibuka pasang Nempel, harapannya ya Bu. Iya, kipas angin. Iya. Nah, kebetulan dasar manusia ini, ya ini ada segitiganya di sini menurut Maslow ya, teori Maslow. Itu yang pertama kita membutuhkan aktualisasi diri, kemudian penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Nah, penjabarannya ini ya. Nah, aktualisasi diri ini ya. Nanti kita masukkan Bapak Ibu guru butuh spidol, butuh apa ya? Ini aktualisasi diri yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi. Contohnya apa nih kalau pengembangan diri yang Bapak Ibu butuhkan? Kita semua butuh mungkin ya, butuh untuk meningkatkan kompetensi guru, butuh kegiatan webinar atau seminar seperti itu. Kemudian penghargaan. Nah, ini menyangkut pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan dasar sosial. Nah, ini afeksi, relasi, keluarga ya, seperti itu contohnya. Kemudian rasa aman, kita juga butuh rasa aman, keteraturan, stabilitas. Fisiologis, nah ini juga kita membutuhkan makanan, minuman, tidur, pakaian, seperti itu. Begitupun dengan murid-murid kita. Tentu menginginkan ini semua nggak, Bapak Ibu? Iya, mereka butuh nggak? Butuh penghargaan nggak? Butuh. Ada anak yang mungkin unggul di kelas. Itu perlu diapresiasi oleh kita? Perlu. Nah, dalam bentuk ucapan, pengakuan, seperti itu. Ya, itu namanya penghargaan. Nah, anak-anak butuh rasa aman dari sekolah. Butuh dong. Iya. Seperti apa rasa amannya? Misalnya, apa ya kira-kira? Tidak diganggu saat belajar. Itu butuh ya, itu rasa aman. Betul. Apalagi bukan tidak dibully, betul. Nah, ini juga sedang marak ya, sedang trending pembulian. Nah, mungkin kita sebagai pendidik yang keseharian di sekolah, di kelas bisa ya sekalian mensosialisasikan dan memberitahu ya kepada anak-anak bahwa bully ini tidak baik, tidak harus dilakukan. Banyak cara-cara lain, kegiatan positif lain dengan tidak harus membuli ya, menjelek-jelekan teman, orang tua, menghina, itu di situ. Karena ini bisa menjadi pembunuhan karakter bagi anak. Tuh, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya meyakini Bapak Ibu pasti selalu memberikan wejangan, nasihat kepada anak-anak supaya mereka mendapat rasa aman, mendapatkan haknya, tidak terdiskriminasi di kelas, dan sehingga tercipta ya tujuan pembelajaran yang optimal. Seperti itu. Nah, kita ke kasus ya supaya tidak boring. Nah, kebetulan kasus yang saya ambil ini adalah Ibu Dewi.
kasusnya? Angkat gigi. Boleh? Bapak Ibu, ini ada kasus Ibu Dewi ya. Ibu Dewi guru kelas 6 di SD Harapan sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas bernama Denny. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Denny yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Denny melakukan hal itu? Sudah mungkin bacaannya? Iya, terima kasih. Baca dulu ya, nanti kita bahas. Nah, ini kasusnya Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi guru kelas 6, tadi sudah dibaca ya. Nah, bagaimana nih jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Dewi? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mau ngapain nih? Mau bersikap seperti apa? Muridnya namanya Dewi. Terus apa? Ya, sering meminta bekal nih, gimana? Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Neneng deh, jika Ibu Neneng jadi Ibu Dewi, mau ngapain? Yang pertama mungkin yang saya lakukan cross check dulu sama teman-temannya ya, sekolah itu ya. Jadi tidak hanya mendengar keluhan dari satu siswa aja. Jadi dengan cross check dulu, ketika memang itu betul adanya, dipanggil itu murid yang namanya Denny, kemudian ditanyakan apa alasan dia sering meminta bekal kepada teman-temannya, apa memang dari rumah tidak bawa bekal atau memang tidak bawa jajan. Ketika memang sudah diketahui alasannya, mungkin nanti bisa dinasihati supaya tidak melakukan meminta secara paksa, bisa dengan secara baik-baik. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu, jawabannya sangat maksimal sekali, keren ya. Baik, itu jawaban Ibu Neneng jika menjadi Ibu Dewi. Nah, kita ulas ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin, ini Bu Dewi sebaiknya mencari tahu alasan Denny melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Denny. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, kebutuhan yang pertama ini Denny lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, ini kategorinya survival. Jadi ada kemungkinan Denny lapar ya. Seperti itu. Yang kedua, teman Denny jadi perhatian Denny. Nah, ini Denny membutuhkan love and belonging, rasa cinta dan kasih sayang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Denny merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini kategorinya power. Atau yang tadi apa namanya? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa? Apa? Apa namanya tadi? Ayo kita ulas nih kalau lupa. Nah, kira-kira masuknya yang mana? Yang mana? Bukan. Iya, penghargaan. Betul. Jadi dia ingin status, ingin menunjukkan kemampuannya, powernya. Seperti itu ya. Baik, yang keempat, Denny merasa bosan dan bekal yang dibawakan orang tuanya karena merupakan sama katanya. Ini namanya freedom. Berarti masuk kebutuhan dasar yang mana nih? Kebebasan. Iya, kebebasan. Kita lihat di sini. Masuknya ke yang mana? Yang mana? Rasa aman. Rasa aman. Betul? Aktualisasi diri. Yang mana menurut Bapak Ibu? Kira-kira apa nih maksudnya? Freedom. Freedom itu adalah kebebasan. Kira-kira kita pasti semua ingin bebas, ingin merdeka. Nah, pada bagian mana ini? Boleh, betul.
aktualisasi diri. Nah, berarti ini masuk ke yang mana? Kebutuhan manusia yang mana? Atau kebutuhan Denny yang mana tadi? Ya, aktualisasi diri. Betul. Kemudian yang kelima, Denny hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ini namanya fun. Nah, masuk ke kebutuhan yang mana ini? Yang mana? Oke, ini segitiganya biar Bapak Ibu ingat. Di mana? Rasa apa? Kebutuhan yang mana ini Denny? Jadi dia tuh fun, senang aja melihat temennya kesal, marah gitu ya. Kebutuhan yang mana? Kebutuhan apa? Kira-kira yang mana? Rasa aman, rasa kesenangan ya. Gimana nih rasa yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Senang melihat teman yang menderita gitu ya. Ada ya yang seperti itu ya. Yang mana rasa apa? Kebutuhan dasar yang mana? Kira-kira? Jadi Denny ini merasa senang kalau melihat temennya susah gitu, menderita. Nah, kebutuhan dasar yang mana? Boleh pencapaian dia merasa senang, fun gitu, dia merasa iya bahagia gitu. Penghargaan, seperti itu ya. Oke, penghargaan betul. Iya. Kita masuk ke kasus yang kedua ya. Saya bacakan langsung aja. Ini ada contoh kasus yoga kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Aep, menanyakan pertanyaan, yoga menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yoga yang secara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Aep pada saat itu membiarkan teman-teman yoga menertawakan yoga yang gagap dan malu luar biasa. Malahan meminta yoga maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Aep. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat yoga di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, dari kasus ini, apakah Bapak Ibu atau Anda setuju dengan tindakan Pak Aep terhadap yoga? Tidak. Setuju? Ada yang setuju nggak? Tidak. Tidak ada. Baik. Alasannya, kenapa tidak setuju dengan Pak Aep ini? Kenapa? Menurut Bapak Ibu? Karena pembiaran ya, pembiaran. Karena pembiaran, namanya jadi menertawakan juga kan harusnya tidak boleh ya. Nanti lama-lama akan jadi apa sih karena? Bully. Apa ya? Nggak percaya diri kalau seperti itu. Mentalnya down, ya kan kasihan. Iya, ini saya mau boleh yang nomor 1 dan 2 silakan langsung. Ya. Kalau menurut saya ya, tindakan Pak Aep ini saya mau setuju. Kenapa? Karena kita sebagai guru minimal kita harus tahu ya minat dan bakat siswanya itu seperti apa. Kita juga harus mengamati murid kita itu kelebihannya di bidang apa nih. Nah, ketika memang dia kurang di bidang matematika, ya jangan ditonjolkan, jangan dipanggil ke depan karena kekurangan dia ya di matematika itu. Kalau bisa kita memenuhi kebutuhan kekurangannya itu dengan memberikan remedial atau pendekatan secara pribadi lah untuk memenuhi kebutuhan belajarnya agar pencapaian matematikanya itu
juga kurang baik. Jadi sebaiknya kita harus memahami dulu karakter siswa itu seperti apa, dan kita juga harus mampu menempatkan diri sebagai guru, mengatur siswa ini ahlinya di bidang apa nih, karena kita kan yang setiap hari ya, supaya anak itu merasa nyaman, aman, pembelajaran juga bisa tercapai. Begitu Bu, kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Nur atas jawaban-jawaban dan pendapatnya ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, baik selanjutnya, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Aep ini terhadap yoga adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Cung yang hukuman. Kasih pandangan yang hukuman menurut Bapak Ibu. Hukuman. Berapa orang? 1, 2, 3, 4. Yang lainnya? Konsekuensi. Oke. Kenapa? Yang jawab hukuman kira-kira kenapa? Pada bagian mana menghukumnya? Itu si anak disuruh ke depan sama gurunya. Disuruh ke depan oleh Pak Aep. Iya. Itu adalah bentuk hukuman. Apalagi hukumannya tadi? Memegang hidungnya. Menunjuk. Iya. Betul. Mana ada lagi tidak bentuk hukuman dari Pak Aep kepada yoga? Iya, memegang hidungnya, yaitu hukuman kepada yoga. Apalagi? Ada nggak bentuk hukumannya? Apa? Sudah, oke. Nah, kalau konsekuensi yang mana? Adakah di sini konsekuensi? Tidak ditemukan. Iya, bagaimana nih? Saat belajar dia malah menggambar. Hukuman juga ini Pak Aep membiarkan teman-teman yoga juga terus hukuman ya, mentertawakan yoga, biarkan teman-teman. Iya. Terus untuk apa tadi? Ya, Bu. Konsekuensi, adakah konsekuensi? Tidak ada. Tidak ada. Betul, tidak ditemukan. Baik, di sini seharusnya Pak Aep mengerti ya, kebutuhan belajar yoga. Nah, di sini yoga tidak menguasai atau kurang di dalam pelajaran matematika. Sebagai guru, kita pun harus mengerti kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh murid-murid kita sesuai dengan minat belajar di kelas masing-masing, seperti itu. Makanya sebaiknya kita juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita harus mengakui perbedaan minat belajar yang ada pada anak Bapak Ibu. Disitulah kita sebagai guru harus bisa memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah, di sini juga yoga tidak menguasai pelajaran matematika. Nah, di sini juga bisa ditemukan ternyata dia menggambar di buku pelajarannya. Nah, Pak Aep ini harusnya menganalisa kebutuhan yoga ini, ya, kemampuan atau minat yoga ini. Apakah yoga ini ya berminat di bidang seni, ya seperti itu, atau bakat lain yang bisa dikembangkan, ya. Nah, baik. Nah, ini ya perbedaan disiplin dan hukuman. Nah, disiplin ini tidak mengandung kekerasan, Bapak Ibu, baik secara fisik maupun verbal. Nah, kalau hukuman biasanya mengandung kekerasan ya, fisik maupun verbal serta agresif. Nah, barangkali Bapak Ibu pernah ya melakukan hukuman. Pernah melakukan hukuman kepada anak? Pernah, ya pastinya. Saya pun pernah melakukan hal yang sama ya, Bapak Ibu. Jadi saya pribadi pernah menghukum anak, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang ketika belajar itu makan, ya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk disiplin. Anak-anak tidak fokus ke pembelajarannya, anak-anak makan di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya pun pada saat itu belum memahami apa yang namanya budaya positif atau keyakinan kelas.
yang buruk bagi dirinya dan orang lain. Nah, kalau hukuman, anak patuh menurut, tapi karena hanya takut dihukum seperti itu. Atau mungkin dalam kehidupan nyata kita, Bapak Ibu, misalnya menggunakan helm menggunakan helm. Nah, ini diharapkan kita disiplin. Ada motivasi dari dalam diri kita. Menggunakan helm itu berarti nilainya apa? Nilai kebajikannya. Untuk apa? Keselamatan. Betul. Jadi kalau hukuman berarti kita patuh karena takut ditilang. Betul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu penerapan dalam kehidupan kita. Kemudian, disiplin ini anak termotivasi datang ke sekolah. Tetapi kalau hukuman, anak ini berada di bawah tekanan. Seperti itu. Kemudian disiplin memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, itu bisa menjadi peluang kita untuk bisa memberikan edukasi atau pembelajaran yang positif kepada murid. Kemudian kalau hukuman memaksa sifatnya anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru dan orang tua. Misalnya keinginan kita anak selalu memakai sepatu warna hitam, padahal ketika mungkin anak kebutuhannya atau anak hanya memiliki satu sepatu saja, sepatunya kebasahan. Seperti itu. Atau ada sepatu warna lain di rumah yang tidak dia punyai, hitam ini, ketika sepatunya basah. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui apa saja kebutuhan peserta kita di sekolah. Kemudian disiplin ini Bapak Ibu manfaatnya juga mendekatkan guru dan siswa. Tapi kalau hukuman ini menjauhkan siswa dengan guru. Betul nggak ya? Betul. Jadi kalau kita dihukum, mungkin barangkali kita flashback juga Bapak Ibu yang pernah mengalami sewaktu SD, SMP atau SMA yang pernah mengalami hukuman ya. Itu pasti akan membekas dalam memorinya. Begitu. Kemudian disiplin ini sifatnya jangka panjang, tapi kalau hukuman ini jangka pendek, hanya pada saat itu saja. Ya, kemudian disiplin ini sangat positif sekali dan menghargai potensi yang ada pada anak. Tetapi kalau hukuman ini sifatnya negatif dan tidak menghargai potensi anak. Jadi belum apa-apa kita langsung hukum, gitu ya. Jadi itu tidak menghargai potensi yang ada pada anak. Seperti Aib tadi ya, langsung menghukum, suruh ke depan, bahkan langsung diberi hukuman ya seperti itu. Jadi padahal itu ada potensi yang bisa digali dari anak itu ya, seperti tadi barangkali mungkin kemampuannya itu di bidang seni ya, menggambar seperti itu. Kemudian disiplin juga membangun logika dan bimbingan yang membangun. Tetapi hukuman itu mengendalikan sifatnya ya, memalukan bahkan melecehkan ya. Dia bersalah langsung dipanggil ke depan tanpa ada aba-aba ya. Itu sesuatu hal yang mungkin memalukan bagi si anak. Ya tidak? Iya, langsung menghukum saja ya. Kemudian, yang keempat pembahasan kita adalah teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ini terdiri dari 3. Yang pertama ya, motivasinya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ini biasanya terjadi di dalam motivasi eksternal ya, menghindari jadi anak itu menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu masih seperti kita pakai helm ya tadi ya. Kita tidak memakai helm. Dekat ini. Gak bakal ditangkap polisi. Atau kita motivasinya pakai helm supaya tidak ditilang ya. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan
Boleh kan sekali. Sekali aja. Sesekali. Iya. Sebaiknya Bapak Ibu motivasi yang baik itu yang ini ya. Ini adalah motivasi intrinsik ya. Jadi muncul dari dalam diri anak sendiri. Jadi maju ke depan karena dia memang ingin berusaha seperti itu. Atau tadi pakai helm ya. Itu kesadaran. Kalau tidak pakai berarti apa? Tidak pakai helm berarti celaka. Betul, kemungkinan resiko kecelakaan itu sangat mudah ya ketika tidak menggunakan helm. Bapak Ibu, nah kita bahas yang berikutnya ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik, hati untuk jangka waktu lama. Betul nggak? Betul. Mungkin Bapak Ibu pernah menghukum anak disuruh apa? Keliling ya, Pak Guru olahraga ya? Iya, mungkin pernah ya seperti itu. Jadi secara fisik anak akan apa ya? Capek ya, lari gitu dihukum. Terus, ya? Tapi rasa suka. Nah, hatinya bagaimana? Kira-kira senang nggak ya itu? Senang. Pasti setidaknya ya, yang normal itu pasti ngedumel ya. Iya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami semasa di SMP atau SMA ya. Nah, itu masih membekas sampai sekarang dalam jangka waktu yang lama. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya seperti tadi ya. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita terapkan konsekuensi bukan hukuman, nah kita terapkan konsekuensinya apa? Kalau tidur di kelas saat pembelajaran, konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan tugas atau tidak fokus di kelas. Tapi kalau hukuman, tidak mengerjakan tugas, hukumannya lari 10 kali, nah itu hukuman. Kemudian anak benci kedisiplinan Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Terus hukuman juga sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi ini stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, gitu ya. Mungkin ya, gara-gara dihukum anak tuh menyakiti dirinya sendiri. Mungkin ya, sangat mungkin Bapak Ibu. Iya, terpaksa, betul. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dia udah tahu konsekuensinya. Tidak pikir konsekuensinya apa. Gitu ya. Tidak memakai seragam pada saat hari yang ditentukan, berarti konsekuensinya apa. Terus hukuman konsep diri yang buruk, tapi konsekuensi ini konsepnya yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman anak bisa menjadi marah, rasa bersalah, ya, dipermalukan seperti yoga tadi, merasa tidak dihargai, gitu. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara aja, gitu. Misal anak tidak membawa PR, konsekuensinya mengulang, mengerjakan atau diberikan tambahan tugas. Nah itu. Tapi kalau langsung dihukum maju ke depan, itu anak seperti dipermalukan, ya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Nah ini yang harus kita terapkan yang Bapak Ibu di kelas masing-masing. Ini adalah keyakinan kelas kita masing-masing. Maka dari itu kita, ya saya meyakini bahwa Bapak Ibu guru pasti sudah memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Nah kita kuis dulu ya. Coba ada tindakan, ini pilihannya hukuman atau konsekuensi. Ya kita sama-sama pecahkan nih. Ya studi kasus lagi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi?
Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul ya. Ini adalah hukuman, disuruh mencatat. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu nomor 2 ini? Hukuman, betul. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya dia bertanggung jawab ya, membersihkan tumpahan air. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi Ya. Bu. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah Oh, hukuman. hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana? Hukuman, disuruh lari ya. Iya, betul sekali. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan yang kelima. Nah, di sini ada restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah pendapat dari Busen ya 2004. Jadi restitusi ini membuat anak memperbaiki kesalahannya ya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, ada pernyataan yang di sini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum yang tipikalnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman, posisi kontrol bapak ibu gurunya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, mungkin bapak ibu pernah ya di kelasnya ya seperti ini. Nah, ini adalah pemantau, posisi kontrol guru pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi manajer. Ya, kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini tipikal guru atau posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Jadi guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini ya. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat kepada murid? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Ya. Gitu ya. Jadi menurut teori kontrol William Glasser ini dan Busen ini ada 5 kesimpulan posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua, atasan ya maupun pimpinan. Kelima itu adalah posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, ini dia pembahasannya. Nih, seorang penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, betul nggak? Betul, maupun verbal ya, kalimat. Nah, orang-orang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya, patuhi aturan saya, seperti itu. Ya, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri ya. Penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya melotot, menunjuk-nunjuk ya, seperti itu. Jadi ya di sini ada contohnya, terlambat lagi pasti terlambat. Nah, seperti
seperti itu ya. Nah, bagaimana nih perasaan murid ketika guru berbicara seperti itu pada muridnya? Kemungkinan muridnya bagaimana? Marah ya? Atau diam, atau mendendam mungkin ya. Bisa jadi seperti itu ya. Setelah duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja, ya lebih buruk lagi pulang sekolah, murid melihat motor atau kendaraan orang tuanya yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin gak? Mungkin ya, karena dia merasa dihukum tadi. Kemudian posisi kontrol berikutnya membuat merasa bersalah. Nah ini posisi kontrol guru. Biasanya ini gurunya suaranya lemah lembut, ya menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar, misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah seperti itu. Nah gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah di posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk ya bagi mereka. Murid tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seperti itu impactnya ya Bapak Ibu. Nah ini ya ada suaranya yang tadi. Oke, selanjutnya ini posisi kontrol guru sebagai teman. Nah ada suaranya biasanya ramah, akrab, bercanda ya. Terus bahasa tubuhnya merapat ke murid, mata dan senyum ya dengan jenaka. Contohnya, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Nah gitu ya. Jadi lebih friendly mungkin ya seperti itu. Nah di sini murid akan merasa senang biasanya dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi sisi negatifnya, murid jadi bergantung Bapak Ibu pada guru tersebut. Jadi bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru itu untuk membantunya. Betul nggak kira-kira? Iya. Jadi ada guru saya ini yang dekat dengan saya, nah seperti itu. Betul. Akibat dari posisi ini, ketika kita berbuat sesuatu, ya, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang yang lain. Bagaimana nanti kalau ganti gurunya ketika dia berbuat salah? Nah, seperti itu ya. Jadi posisi ini juga masih kurang pas, betul. Nah, bagaimana dengan posisi ini, Bapak Ibu? Ini adalah manajer, posisi kontrol guru. Di sini kita yaitu merancang, mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid-murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik. Gitu. Nah, bisa jadi ini dalam penerapannya yang sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap berdiskusi, diundang melakukan diskusi ya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini ada dialognya ya, Bapak Ibu. Contohnya, Adi, nih gurunya yang dialog guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi belum apa-apa, jangan sudah langsung dihukum. Ya, kita ada proses dulu, ada restitusi, ada kontrol dulu. Ya, biasanya pada posisi manajer ini suara guru biasanya tulus, Bapak Ibu, terus tidak marah, tidak meninggalkan suara, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari yang murid kamu ya seperti itu. Atau ini ya dengan gestur ya seperti itu, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dengan perbuatan murid. Kemudian bersedia gurau, menempatkan diri sebagai teman ya. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, kalau posisi manajer ini, guru akan mengembalikan
tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Seperti itu. Dan diharapkan kita semua bisa mengambil posisi manajer ini, Bapak Ibu, di kelas kita masing-masing. Nah, ini dia di dalam kelas kita juga bisa menerapkan keyakinan kelas ya. Apa sih keyakinan kelas ini? Nah, di dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal yang sepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, negara maupun bahasa ya, seperti itu. Nah, menurut Gusserl, keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik, jadi muncul dari dalam diri, ya seperti itu dalam menjalankannya. Nah ini dia keyakinan kelas ini perlu dibentuk oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Nah keyakinan kelas ini sifatnya abstrak ya dan daripada peraturan, lebih rinci juga, ini lebih konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan yang universal atau yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas baiknya itu berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat, ya seperti itu, atau menggunakan sticky notes ya seperti itu. Nah, karena mencurahkan segala isi hatinya di dalam kelas. Terus menjawab keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini ya contoh keyakinan kelas. Misalnya peraturannya, nah ini keyakinan kelasnya, nilai kebajikan yang ditujunya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini boleh nanti disepakati di kelasnya masing-masing. Nilai kebajikannya yaitu tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah ini nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Nah ini berkomitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Ya, dan masih banyak lagi mungkin yang bisa Bapak Ibu sepakati di kelasnya atau diyakini ya. Nah yang terakhir ini restitusi Bapak Ibu. Nah restitusi ini adalah tahapan atau proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dari serangkaian proses itu, nah inilah restitusi yang kita terapkan di kelas. Nah langkah-langkah restitusi ini ya berdasarkan pada teori kontrol. Yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. Jadi contohnya ya, misalnya yang telah kemarin saya lakukan atau Bapak Ibu sering lakukan di kelasnya, kita menanya dulu kepada anak ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah-langkah restitusi berikutnya kita validasi tindakan yang salah tersebut ya. Jadi kita bisa tanya kepada anak, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Seperti itu ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyakan kepada anak, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Nah, seperti itu. Keyakinan yang mana yang telah kamu langgar? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ya, ini tahapannya ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, restitusi ini ada ciri-cirinya, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ketika kita memanggil anak, kita menanyakan, kemudian menanyakan, kita memvalidasi sampai tahapan-tahapan yang ketiga itu. Kemudian disinilah ya restitusi ini ciri-cirinya. Kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian 3, tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian yang ketujuh, restitusi ini
fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Anak tidak mengerjakan tugas, kita solusinya apa? Apakah kita memberikan tugas lagi atau bagaimana? Ya, tidak langsung menghukum. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi anak-anak ke kelompoknya. Nah, ini tahapan dari restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-kata atau kalimatnya, ya ini juga seringkali kita praktekkan, termasuk saya kemarin memanggil anak, itu kita pertama menstabilkan identitas kepada murid. Nah, kata-katanya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, kata-kata atau kalimatnya. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, ini jadi tahapan restitusi ini ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar dalam masalah ini. Ada anak yang ribut, nah kita boleh gunakan kalimat-kalimat ini. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kita mencarikan solusinya. Gitu. Kalau kamu menyalahkan diri kamu secara terus-menerus, nah apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita validasi kesalahannya. Nah ini ya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, kamu tidak melakukannya kan? Nah, nanti saya ada contoh yang video langsung seperti apa. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukannya. Itu ya, ini contoh-contoh kalimat dalam validasi kesalahan pada anak. Kemudian yang terakhir kita tanyakan keyakinan kepada anak. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, nilai apa yang sudah kamu langgar? Atau kelas yang ideal, yang baik itu seperti apa sih? Ketika anak misalnya ribut, kita panggil, atau ada anak yang bertengkar dengan temannya, nah kita boleh menanyakan keyakinan ini kepada anak-anak murid kita. Nah, selanjutnya ini adalah contoh ya. Nanti kita putar. Nah, ini contoh kasus yang kemarin Bapak Ibu yang saya tangani. Iya, di sini anak-anak melakukan kesalahan ya. Nah, ini contohnya Ica. Nah, ini anak murid yang tertidur di kelas saat pembelajaran. Jadi anak ini tertidur katanya di kelas. Nah, setelah saya tanyakan kenapa tertidur di kelas, nah, ketika kita panggil ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, bangun nak. Ya, kemudian saya melakukan restitusi Bapak Ibu. Saya panggil anak ini ke kantor ya, ke ruangan. Nah, tahapan-tahapan di sini saya praktikkan. Ini adalah contoh kasus nyata. Kemarin si anak tertidur di kelas, kemudian saya melakukan segitiga restitusi dari mulai validasi sampai ke tahap akhir yaitu keyakinan, menanyakan keyakinan kelas kami. Seperti itu. Iya, terima kasih. Suaranya kurang terdengar Bapak Ibu. Atau mungkin contoh kasus yang
Ada kasus yang lain ya. Ini juga berikut ini adalah skenario kasus. Nah, Bapak Ibu ini ya, contohnya saya ambil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh kasusnya ini anak yang sering dicontek bukunya, buku pelajarannya. Nah, ini saya melakukan segitiga restitusi setelah atau pada saat jam istirahat ketika ketua kelasnya melapor. Maka saya panggil anak tersebut dan saya lakukan tahapan segitiga restitusi ini. Dari tahapan awal, tengah, sampai akhir saya menanyakan keyakinan kelas kami. Jadi nilai apa yang sudah si anak langgar, gitu ya. Jadi di sini si anak atau anak tersebut ini bernama Haira. Dia tidak melakukan atau berbuat hal yang lebih karena dia sampai memukul meja, menggebrak meja seperti itu karena marah pekerjaannya dicontek. Itu merupakan hal yang manusiawi ya Bapak Ibu, ya marah seperti itu dan ini anak tidak berbuat lebih. Oke. Jadi kita harus melakukan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Dan ini sangat terasa sekali oleh saya Bapak Ibu manfaatnya ya ketika melakukan hal seperti ini kepada anak. Anak pun tidak dia tidak kehilangan percaya dirinya Bapak Ibu. Jadi ketika kita tanyakan langsung kepada anak kenapa dia berbuat seperti itu, Bapak Ibu yang sudah saya terapkan dan saya meyakini Bapak Ibu juga sudah menerapkan di kelas masing-masing. Tinggal kita memperbaiki mana yang masih kurang atau perlu ditambahkan. Nah, baik, kita masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan diseminasi hari ini. Jadi menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan dasar murid tersebut dengan menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik. Dengan menerapkan segitiga restitusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Nah, diharapkan nilai-nilai kebajikan ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif dan membentuk karakter positif murid yang pada akhirnya akan menciptakan budaya positif. Jadi seperti itu Bapak Ibu harapannya. Semoga kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kelas kita masing-masing sehingga tercipta murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu penjelasan diseminasi hari ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita sama-sama belajar lagi Bapak Ibu. Ya, di sini ada quotes ya dari saya ini yang saya kutip dari anonim ya. Disiplin adalah melakukan hal yang harus dilakukan walau kita tidak ingin melakukannya. Ini sangat makna sekali ya Bapak Ibu, sangat dalam, dan semoga disiplin ini menjadi suatu budaya positif bagi murid-murid kita di SDN Gardu 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selebihnya kita saling berbagi untuk praktik balik ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelas, katanya kamu bertengkar dengan Rian. Iya Bu, habis kesel sih. Kesal kenapa? Rian terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tugas juga selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal terhadap temanmu. Ibu juga kalau ada di posisi seperti kamu pasti akan melakukan hal yang sama, kan? Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rian? saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Rian dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat hal seperti itu ada alasannya ya, Nak? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Rian ini mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal terhadap temanmu. Pasti kamu tidak terima begitu saja pekerjaanmu dicontek. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul Rian. Iya Bu, Lalu menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman Bu. Betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Betul. Nah, bagaimana memperbaiki kesalahan kamu yang tadi? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada ibu guru. Tepat sekali. Tetap semangat belajar ya. Iya Bu. Silakan kamu boleh kembali lagi keluar untuk istirahat. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira, kelas 5 dari SDN Gadang 2. Pada saat saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Messi, saya merasa senang karena dapat menemukan solusi dari PR saya yang dicontek oleh teman saya. Terima kasih Bu Messi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.